Salam and Motif Tree. Kita jumpa lagi dalam pokok bahasan hal-hal apa saja yang dapat membuat kecerdasan kita tidak bertumbuh atau berkembang sehingga apa yang kita impikan tidak dapat kita gapai atau raih. Saya sudah merangkum beberapa hal yang perlu diperhatikan mengapa kemudian kita tidak dapat berkembang sebagaimana seharusnya kita, ya, sebagaimana halnya diri kita yang memiliki berbagai macam potensi bawaan yang sudah dikaruniakan Sang Maha Pencipta. Di antaranya satu, sifat emosional. Nah, sifat emosional ini ya merupakan salah satu hal yang dapat menghancurkan karir Anda atau pertumbuhan, terhambatnya pertumbuhan, ya kecerdasan atau katakanlah karir kita oleh karena kita selalu mengedepankan apa yang disebut dengan aspek emosional. Sebut saja marah. Orang yang marah adalah orang yang menyampingkan cara berpikir atau pertimbangan-pertimbangan yang baik. Orang yang marah selalu akan kehilangan kecerdasannya. Orang yang marah tidak akan mungkin lagi menyempatkan dirinya untuk melakukan pertimbangan atau mengerjakan apa yang disebut dengan timbang saran, timbang hal terkait dengan apa yang dihadapinya. Kemarahan selalu tidak mengandung atau menggunakan berisi kebenaran. Ya, setiap orang yang marah tidak dapat memproklamasikan dirinya bahwa oh saya benar, ya dia salah dan sebagainya. Kemarahan selalu menempatkan seseorang pada posisi yang salah. Nah ini teman-teman, jadi perhatikanlah bahwa kemarahan itu sangat berbahaya. Kemarahan itu akan menggeser, akan melemahkan daya nalar atau daya berpikir teman-teman untuk tujuan-tujuan yang baik. Ya, kemarahan seseorang dapat menghancurkan jembatan ya komunikasi atau jembatan yang suatu hari nanti dalam relasi dia harusnya dia seberangi ya. Tetapi ketika dia mengedepankan kemarahan sehingga dia kehilangan sahabat, kehilangan teman, akhirnya jembatan itu terputus dan dia tidak dapat pergi kemana-mana. Itu salah satu bicara tentang hal yang dapat menghambat. Yang kedua, kebiasaan untuk membicarakan orang lain atau kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan orang lain. Ketika kita terjebak dalam pembicaraan-pembicaraan yang selalu bicara tentang kelemahan orang lain, maka sesungguhnya kita tidak punya ruang atau kesempatan untuk berpikir tentang gagasan-gagasan kreatif, gagasan-gagasan yang brilian, ya ide-ide cemerlang untuk kita tindak lanjuti. Nah, orang yang bicara tentang gagasan itu adalah orang-orang yang selalu punya peluang untuk menjadi pemenang di kesempatan dan di tempat manapun. Jadi, teman-teman, kalau hari ini Anda dijumpai sedang selalu ya bersikap untuk membicarakan atau menggosipkan keberadaan orang lain, putuskan hari ini juga dan mulai belajar untuk mempercakapkan tentang gagasan-gagasan atau ide-ide yang Anda miliki betapapun awalnya nampak sepele ya. Nah, itu dua hal. Saya ingin menambahkan hal yang ketiga ya. Karir atau masa depan, kecerdasan Anda, kejeniusan Anda akan melemah ketika teman-teman memiliki perilaku yang disebut dengan gemar dengan pornografi ya, atau apakah itu melihat gambar-gambar yang tidak etis ya, kemudian film-film yang tidak etis dan seterusnya, maka percayalah Anda akan mengalami ya kehilangan fokus, gagal fokus untuk melakukan hal-hal yang harusnya Anda lakukan ya. Menghabiskan waktu jam-jam ya hanya untuk menonton atau menatap gambar-gambar yang bersifat konten pornografi itu akan mengalihkan seluruh energi positif Anda ke hal-hal yang negatif yang sangat berbahaya yang dapat menghancurkan karir atau nama baik ya, di masa yang akan datang, baik yang sekarang atau akan datang. Jadi usahakan teman-teman untuk melompat kembali ke track yang benar,
Sekarang kita tahu bahwa media sosial banyak sekali, baik sengaja atau tidak sengaja, menampilkan konten-konten pornografi. Sekali lagi, ketika teman-teman kehilangan konsentrasi pada hal-hal yang lain, ya, oleh karena tertarik dengan hal-hal tersebut, maka sekali lagi Anda tidak akan punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, nuansa pornografi sangat menghancurkan dan potensi membuat Anda menjadi orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak memiliki masa depan untuk berada di tengah-tengah orang-orang yang sedang mengupayakan pekerjaan, membangun bisnis mereka, melakukan kerja-kerja yang profesional, ya. Nah, itu 3 hal ya yang saya katakan tadi adalah persoalan amarah, yang kedua adalah persoalan tadi bicara tentang menggosip orang, dan yang ketiga adalah pornografi, dan yang keempat adalah terlalu banyak berbicara dan kemudian tidak bersedia untuk meluaskan atau mendalami pengetahuan. Nah, karena itu teman-teman, untuk bisa menjadi orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang sukses, maka biasakanlah diri untuk mengasah atau menajamkan diri kita dengan pengetahuan, dengan membaca, sharing-sharing konten media sosial, baik yang audio atau video atau teks yang memang terpilih, yang Anda yakin datang dari orang-orang yang dapat dipercaya. Dengan demikian, pertambahan pengetahuan ya selapis demi selapis, sedikit demi sedikit, pada akhirnya menjadikan Anda menjadi orang yang berwawasan. Dengan modal menjadi orang yang murah senyum, yang tidak gampang marah, yang selalu berbicara tentang gagasan, yang selalu bicara tentang hal-hal yang positif, ya, kemudian menyaksikan atau menonton, menatapi hal-hal yang baik, bukan bersifat pornografi, dan kemudian kesediaan untuk merendahkan diri, ya, untuk diisi selalu, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Saya yakin Anda sudah berada pada jalan yang tepat, jalan yang lurus untuk selekasnya tiba pada impian-impian terbesar teman-teman. Banyak hal yang akan kita bicarakan lagi di seputar hal-hal seperti ini. Kita akan jumpa di kesempatan yang lain. Salam and Motive 3.